Halo, selamat datang di channel Zuhri TV Official. Channel ini berbagi seputar edukasi, inovasi, dan informasi lainnya. Channel ini dibangun dengan konten hasil karya sendiri. Jadi mohon maaf bila konten yang disediakan ala kadarnya dan apa adanya. Oke. Jika kalian cocok dengan konten-konten seperti ini, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya dapat terus berkembang. Terima kasih. Pada video ini, saya akan membahas tentang cara mengatasi bebek yang tidak nafsu makan. Padahal bebek yang lainnya saat diberikan pakan sangat lahap sekali. Namun ada bebek yang hanya diam dan tidak ada nafsu untuk makan. Seperti pada video ini, dapat kalian lihat beberapa meri atau anak bebek saya ini ada yang terlihat tidak ada nafsu makan. Hanya diam melihat bebek yang lain sedang mengais mencari makan. Dari berbagai informasi dan sumber, ada yang mengatakan kalau bebek atau meri anakan bebek yang tidak mau makan dan tidak ada nafsu makan seperti ini kemungkinan bisa terserang penyakit cacingan. Ada juga yang mengatakan atau menyebutnya begitu, kemungkinan bebek terkena penyakit cacingan dan harus diobati dengan obat cacing. Dan ada yang menyarankan hal yang lainnya. Nah, di sini saya tidak langsung begitu saja memberikan anakan bebek saya dengan obat cacing yang biasanya dijual di toko pakan ternak, tetapi saya mencoba untuk mencari cara mengatasi anakan bebek yang tidak nafsu makan dengan bahan alami atau herbal. Dan memang efek dari bahan-bahan alami ini penyembuhannya tidak secepat bila dengan obat-obatan yang dijual di toko pakan ternak. Namun ketika saya mencoba, terbukti bahan-bahan alami atau herbal ini bisa mengatasi anakan bebek yang tidak nafsu makan. Nah, untuk mengatasi bebek atau anakan bebek yang tidak nafsu makan dan tidak mau makan ini, sebenarnya langkah awal yang tepat adalah dengan mengkarantina atau memisahkan bebek yang tidak nafsu makan pada kandang yang terpisah, supaya proses penyembuhan dapat lebih cepat. Namun, karena di sini saya belum ada kandang atau kurungan untuk memisahkan bebek saya, jadi bebek ini masih saya umbar dengan bebek yang lainnya atau masih saya campur. Menurut saya hal ini kurang efektif untuk penyembuhan. Jadi bila kalian punya kandang atau kurungan yang lain atau tidak terpakai, saya sarankan bisa kalian gunakan untuk mengkarantina atau memisahkan bebek yang sedang tidak nafsu makan tersebut. Baik, kembali ke topik pembahasan. Nah, bagaimana cara mengatasi bebek tidak mau makan atau bebek tidak nafsu makan? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dikatakan bebek yang tidak nafsu makan atau tidak mau makan bisa jadi karena terkena penyakit cacingan. Untuk itu, cara yang pertama dan paling simpel serta instan adalah dengan memberikan bebek yang tidak nafsu makan tersebut dengan obat cacing yang bisa kalian beli di toko pakan ternak. Namun, pada video ini saya tidak akan membahas cara mengatasi bebek yang tidak nafsu makan dengan obat cacing. Di sini saya akan membahas cara mengatasi bebek yang tidak nafsu makan dengan bahan-bahan alami atau herbal yang bisa kalian racik sendiri di rumah. Baik, langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan dahulu bahan-bahannya.
Di sini saya menggunakan timbangan digital yang digunakan untuk menimbang bahan seperti obat alami ini yang akan kita buat ini. Nah, bahan-bahannya apa saja? Mari simak video berikut. Sebelum kita timbang bahan-bahan yang sudah ada ini, kita perlu untuk mengkalibrasi dahulu timbangan digital tersebut untuk memastikan sudah berada di angka 0. Mungkin ini hal yang teknis ya. Namun untuk perkiraan saja kebutuhan bisa mungkin tidak perlu untuk ditimbang juga. Jadi sesuaikan. Namun pada video ini saya melakukan penimbangan supaya bisa juga diterapkan oleh kalian, bisa kalian terapkan pada bebek kalian ketika mengalami hal yang sama seperti ini, tidak bisa nafsu makan, dan kalian bisa membuat obat pakan alami dengan takaran yang sudah saya berikan ini. Oke, mungkin seperti ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita timbang bahan-bahan yang telah saya persiapkan ini. Di sini saya menggunakan 2 buah jahe kurang lebih sebanyak 10 gram. Kemudian 2 buah kencur sebanyak 10 gram. Kayu manis di sini untuk takarannya tidak saya timbang. Jadi bisa kalian gunakan kayu manis diperkirakan secukupnya saja. Terus ada gula merah atau gula Jawa sekitar 10 gram. Ada kunyit atau bisa biasanya di daerah saya disebutnya kunir. Ini sebanyak kurang lebih 10 gram. Kemudian ada daun serai atau mungkin berbeda sebutannya di daerah kalian. Serai ini banyak digunakan untuk seperti masakan olahan, opor, dan lainnya. Nah, itulah beberapa bahan-bahannya. Untuk yang terakhir kita perlu air putih kurang lebih sebanyak 200 ml. Untuk air ini bisa kalian pakai dari air keran atau sumur, itu lebih disarankan. Kalau mau pakai air dari pump atau PDAM, mungkin bisa kalian endapkan dahulu minimal semalaman sebelum digunakan. Selanjutnya untuk pembuatannya. Tuangkan air ke dalam wadah. Tunggu air sampai mendidih. Sambil menunggu air sampai mendidih, kita ulek bahan-bahan yang telah kita persiapkan sebelumnya. Terkecuali gula merah atau gula Jawa, kayu manis, dan daun serai tidak perlu untuk diulek, tidak apa-apa.
Oke, kita ulek bahan-bahan tersebut dengan ulekan. Di sini saya menggunakan ulekan manual dengan ulekan batu atau ulekan tradisional. Cara menguleknya cukup digebuk atau digeprek saja, tidak perlu sampai halus, supaya nanti akan lebih cepat meresap air sari dari bahan-bahan tersebut. Setelah air mendidih, tuangkan bahan-bahan yang sudah diulek, digebuk atau digeprek tersebut. Dan sekalian kayu manis, gula merah atau gula Jawa. Dan daun serai. Sambil diaduk-aduk dengan menggunakan sendok, aduk terus sampai air yang mendidih berubah warna menjadi coklat. Artinya gula merah atau gula Jawa sudah melebur dengan air. Terus aduk secara perlahan, lalu tunggu beberapa saat untuk memastikan bahan-bahan tersebut agak lebih empuk. Yang tandanya sari dari bahan-bahan tersebut sudah terekstrak sempurna. Baik, selanjutnya setelah selesai pembuatan obat alami atau herbal tadi, kita diamkan dan dinginkan dahulu atau sampai air tidak terlalu panas. Perkirakan terasa hangat dan tidak terlalu panas supaya aman bila nanti diberikan minum kepada bebek. Tidak perlu sampai benar-benar dingin begitu. Untuk pemberian minum ke bebek bisa langsung diberikan saja atau dengan wadah tempat minuman juga bisa. Pemberian obat alami ini kepada bebek yang tidak nafsu makan dapat kalian berikan setiap hari atau beberapa hari sampai bebek sudah mau makan lagi. Kalau saya berikan obat ini selama kurang lebih 3 hari setiap pagi dan sore, dan alhasil bebek saya sudah mulai mau makan lagi. Namun, cara ini bisa kalian sesuaikan dengan keadaan bebek kalian. Ada kasus di mana bebek tidak mau makan atau tidak nafsu makan, bahkan meminum air obat alami tersebut tidak mau. Nah, hal kasus seperti ini bisa kalian berikan obat alami ini dengan dibarengi dengan mencokoli atau meloloskan secara manual bahan-bahan seperti jahe, kencur, kunyit, dan yang lainnya tersebut ke dalam mulut bebek secara langsung. Memang dia akan mengelak atau menelan obat alami tersebut,
Namun demi kesembuhan bebek kalian harus paksakan. Oke, cokolkan ke dalam mulut bebek begitu. Bisa juga dibarengi dengan mencokoli pakan untuk kasus bebek yang sudah beberapa hari tidak mau makan karena dalam perutnya tidak ada makanan yang masuk, yang nantinya akan mengakibatkan tidak ada energi pada tubuh bebek, yang dikhawatirkan nantinya malah akan memperparah kondisi si bebek tersebut. Nah, mungkin itulah beberapa cara mengatasi bebek yang tidak mau makan atau tidak nafsu makan. Mohon maaf bila mungkin penjelasannya terlalu bertele-tele dan banyak mondar-mandir ke sana kemari. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh coret-coret di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe channel agar dapat terus berkembang, supaya dapat terus berbagi konten-konten video yang lainnya. Terima kasih.